Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'al Al-Quran bisa merubah apa? Kehidupan. Jadi ini topik baru ya. Saya terpaksa menyampaikan juga topik yang baru. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Sebenarnya topiknya bagus, seandainya disampaikan kepada saya sebelumnya, mungkin saya lebih persiapan ya. Tapi karena saya baru dengar ya, kita seadanya aja ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang kita dengarkan tadi disampaikan oleh beliau, topik yang sangat indah. Bagaimana Quran bisa merubah kehidupan kita ya. Tentunya setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dia akan merasakannya. Dan hal ini telah ditunjukkan dalam banyak ayat bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Ya, hudal linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah tidak ada kerugian dalamnya dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tadi ayat yang sudah disebutkan, ayat yang kalau kita bilang ayat pamungkas yang menunjukkan agungnya Al-Quran, Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Allah mengatakan aqwam dengan isim tafdhil, yaitu maknanya petunjuk yang terbaik. Artinya kalau kita mau cari prinsip hidup yang terbaik, hanya ada di Al-Quran. Mau dibandingkan dengan buku manapun, kitab suci manapun, teori manapun, maka Al-Quranlah yang terbaik bagi orang yang bertakwa mencarinya dan mengimaninya. Al-Quran petunjuk terbaik daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Seandainya kitab Taurat tidak mengalami penyimpangan, tetap Al-Quran lebih baik. Seandainya kitab Injil tidak mengalami penyimpangan, tetap Al-Quran yang terbaik. Apalagi telah mengalami penyimpangan. Oleh karenanya, haram bagi kita mencari petunjuk dari kitab-kitab suci sebelumnya setelah ada Al-Quran. Karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa lembaran dari kitab suci terdahulu, kemudian Nabi melihat Umar membaca lembaran tersebut, maka Nabi pun marah. Kata Nabi SAW, Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab. Apa kau masih bimbang wahai Umar? Kenapa perlu mencari hidayah dari atau mencari ilmu dari buku-buku sebelumnya? Maka Nabi berkata, "Laukana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak perlu. Seandainya dia masih hidup, maka dia akan menjadi pengikutku. Tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Maka dalam Islam, kita hanya boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka bukan mencari hidayah, tapi dalam rangka untuk mengkomparasi atau untuk membantah penyimpangan yang ada. Tapi kalau mencari hidayah tidak boleh kecuali hanya di Al-Quran. Karena Rasulullah marah. Oleh karenanya apalagi Allah telah turunkan ayat pamungkas yang berikutnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Jadi agama kita sempurna. Sempurna dalam segala sisi. Dalam segala sisi kehidupan, dalam segala petunjuk, dalam segala teori. Agama kita telah sempurna. Dan nikmat telah sempurna. Makanya orang Yahudi tahu akan nikmat ini. Sampai orang Yahudi datang kepada Umar, dia berkata, Ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syara Quraisy, ma'syara al-Yahud, latakhadnahu 'aidan. Ada satu ayat yang turun kepada kalian, yang seandainya turun kepada kami, ayat tersebut kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yahudi aja tahu itu ayat nikmat karena Allah kabarkan bahwasanya agama kita telah sempurna. Seandainya itu turun bagi kami Yahudi, kami akan jadikan hari raya. Dan Umar mengatakan, saya tahu ayat tersebut turun ketika Nabi SAW sedang di padang Arafah, sedang wukuf, maka turun ayat tersebut. Ini ayat pamungkas yang menunjukkan kita harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Al-Quranul Karim. Karena semua kesempurnaan ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya,
Tidak butuh kita kepada filsafat-filsafat, tidak perlu. Kebanyakan orang ketika menyampaikan tentang filsafat, menukil tentang misalnya perkataan Aristoteles atau Plato atau Plotinus atau Socrates dan yang lainnya, karena mereka tidak punya bekal tentang Islam. Seandainya mereka punya bekal tentang Al-Quran, apalagi dibarengi dengan sunnah-sunnah Nabi, maka mereka tidak butuh nukil perkataan orang-orang bijak di alam semesta ini, enggak perlu. Al-Quran sudah cukup, hadis-hadis Nabi sudah melengkapi, maka tidak perlu. Tapi ketika ada seorang suka menukil dari non-muslim atau tokoh-tokoh filsafat, menunjukkan dia ilmu dia tentang agama kurang, minim. Maka dia merasa tidak menemukan apa yang dia cari dalam Al-Quran, karena dia memang tidak mencari. Adapun para ulama, mereka paham tentang indahnya Al-Quran, mereka paham tentang sempurnanya Al-Quran, maka mereka tidak butuh dengan perkataan-perkataan dari luar Al-Quranul Karim. Maka ini menunjukkan tentang agungnya Al-Quran dan indahnya Al-Quran. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah ya yang saya sampaikan sebagai pengantar bagi kita agar kita berusaha merubah diri kita dengan dekat dengan Al-Quran. Kalau kita renungkan ya, saya sebagai ustadz, saya baca tentang sejarah para salaf, bagaimana mereka zuhud, bagaimana mereka berkorban, bagaimana mereka ikhlas. Saya sadar bahwa itu semua karena mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Sampai ada yang mengatakan, bagaimana hubungan salaf dengan Al-Quran? Jawabannya sama dengan hubungan kita dengan HP sekarang. Sebegitu dekatnya kita dengan HP, dengan medsos, ingin tahu berita-berita dalam medsos, menelaah berita-berita medsos, mengomentari, membantah, dan berdiskusi tentang berita medsos. Kira-kira para salaf dahulu, ya, mereka sering baca Al-Quran, mereka diskusi tentang Al-Quran, mereka membantah orang-orang yang sesat dengan Al-Quran. Hari-hari mereka, waktu-waktu mereka lalui dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran selalu mengingatkan tentang hari akhirat, selalu mengingatkan tentang keikhlasan, selalu mengingatkan tentang ketulusan, sehingga jadilah dampak dari Al-Quran terlihat pada diri mereka yang itu tidak terlihat pada diri kita. Jadi sangat jelas bagaimana pengaruh Al-Quran dalam kehidupan. Dari situ kita harus introspeksi diri, ya, memperbaiki diri, mumpung masih ada umur. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran harusnya kita perbaiki. Dan cara interaksi dengan Al-Quran adalah alhamdulillah dengan apa-apa yang sudah ibu lakukan. Ya, belajar tajwid itu salah satu interaksi utama. Belajar tajwid dengan baik. Kemudian berusaha menghafal ayat-ayat sebisa mungkin. Kemudian kalau bisa baca terjemahannya. Kemudian kalau bisa baca tafsirnya. Kemudian mengamalkannya. Oleh karenanya Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Akan tapi manusia mencukupkan dengan membacanya sebagai bentuk amalan. Ini salah satu kritikan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad di zamannya. Bahwasanya beliau mendapati fenomena bahwasanya ada orang-orang yang hanya mencukupkan Al-Quran dengan membaca tanpa mentadaburinya dan tidak mengamalkannya. Maka efek dalam kehidupannya kurang. Ketika hanya membatasi Al-Quran dalam membacanya, berdalam-dalam dalam tajwid, namun tidak melanjutkan. Sungguhnya tajwid hanyalah tahap penting untuk menuju pada tahap berikutnya, bukan tahap akhir. Dia bahkan tahapan awal. Dengan kita paham tajwid, kita jadi senang baca Quran. Itu di antara keutamaan tajwid, senang baca Quran karena kita mempraktekkan ilmu tajwid. Dan bukan cuma sampai di situ, kita berusaha mentadaburinya, kemudian berusaha mengamalkannya. Dan ini juga keluhan yang pernah disampaikan Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Dia mengatakan ada orang ahli qurra, dari ahli Quran, dari para qurra, dia mengatakan, aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir,
dan tidak ada satu huruf pun yang aku jatuhkan, yaitu aku baca dengan tartil, dengan tajwid, tidak ada satu hukum tajwid pun yang salah. Maka Hasan al-Basri pun marah, dia berkata, wallahi waqad asqata al-Qur'ana kullahu. Demi Allah, dia telah menjatuhkan Al-Quran seluruhnya. Kenapa? Karena Hasan al-Basri tidak melihat aplikasi Al-Quran tersebut dalam kehidupannya. Fenomena begitu ada. Ada sebagian orang baca Al-Quran, tapi sombong dan angkuh. Karena dia pakar tajwid. Karena sekedar baca saja. Dia tidak menghayati, tidak mentadaburinya. Hanya sebagai bangga-banggaan. Hanya sebagai untuk lomba-lombaan. Untuk pamer-pamer anaknya. Anak saya sudah hafal sekian. Hanya untuk membanggakan diri. Oleh karenanya, tidak terlihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara para salaf dulu, para sahabat. Para sahabat mereka membaca 10 ayat. 10 ayat mereka hafalkan, mereka amalkan. Kemudian mereka lanjut 10 ayat berikutnya. Sehingga tahapan mereka dalam belajar Al-Quran memang lama. Tetapi mereka benar-benar membaca, menghafal, menguasai, mengamalkannya dengan luar biasa. Intinya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa meraih kesempurnaan bukan berarti kita tidak melakukannya sama sekali. Apa yang sudah ibu lakukan, belajar tajwid, berusaha untuk menghafal sebagian yang bisa dihafal, maka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuma sampai di situ, masih ada PR berikutnya, yaitu berusaha mentadaburinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Perhatikan kata Allah, Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau penuh keberkahan. Tapi bagaimana cara mencari keberkahannya? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka bisa mentadaburi apa? Ayat-ayatnya. Jadi kalau sekedar baca ada keberkahan tapi tidak sempurna. Dia masih tahapan awal. Baca Al-Quran jelas dapat pahala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bacalah Al-Quran karena al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka siapa yang baca alif lam mim, berarti dia telah baca dapat 3 kebaikan, dilipat gandakan kali 10 jadi berapa? 30 kebaikan. Rasulullah motivasi untuk baca. Tapi bukan sekedar baca, tapi untuk juga ditadaburi, ya. Makanya jangan mencukupkan diri hanya sekedar membaca. Rasulullah berkata, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi apa? Syafaat. Ini motivasi untuk baca. Tapi bukan sekedar baca, hendaknya ditadabburi. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati banyak kontradiktif. Itu Allah suruh periksa, baca, periksa sana sini. Tidak akan ada kontradiktif dalam Al-Quran. Allah juga berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah ada gembok-gembok yang telah membelenggu hati mereka sehingga mereka bacakan ayat mereka tidak tadabbur. Rasulullah baca Al-Quran enggak pada orang-orang musyrikin? Baca, Rasulullah bacakan. Rasulullah bacakan. Tapi mereka lewat aja. Mereka ngerti bahasa Arab. Al-Quran tersebut mereka ingat, mereka tidak mau mentadaburi. Seandainya mereka mau mentadaburi, tentu akan merubah kehidupan mereka. Tapi mereka Al-Quran lewat tidak ditadaburi, ya. Karenanya Nabi menjelaskan ada suatu kelompok yang mereka ahli baca Quran, tapi mereka tidak mentadaburi, akhirnya mereka sesat, yaitu orang-orang Khawarij. Kata Rasulullah SAW, "Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahu." Orang-orang Khawarij, mereka baca Quran, bahkan mereka hafal Quran, mereka ahli Al-Quran, tapi tidak melewati taraqiyah. Taraqiyah ini turquwah itu ini. Maksudnya selangkangan. Jadi cuma baca sampai di leher, tidak masuk dalam apa? Ke dalam hati. Berarti ada orang yang baca Quran tapi dia tidak mentadaburinya
Sehingga Quran tersebut tidak kurang atau kurang berefek. Bahkan ketika tidak ditadaburi, akhirnya memahami dengan seenaknya, jadilah seperti orang-orang Khawarij. Maka ini penting bagi kita baca Quran dan kita mentadaburi, disitulah bertambah keberkahan dan nikmat Al-Quran. Makanya Ibnu Qayyim berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa tadabburin wa ta'aqqulin khairun min qira'ati min al-khatmah bila tadabbur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, baca satu ayat saja dengan tadabbur, dengan ta'akkul bersama memahaminya, satu ayat saja lebih baik daripada baca Quran, khatam Quran tetapi tidak dipahami maknanya. Kita ingin mengerti perkataan Aisyah tentang Nabi, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi adalah apa? Al-Quran. Seluruh apa yang Allah serukan dalam Al-Quran, praktek nyatanya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini butuh kita tadabburi. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa Al-Quran merubah dalam hidup ini? Artinya sedikit yang kita mungkin bisa kita ajak untuk diri pribadi dan juga hadirin hadirat. Di antara efek yang sangat besar bagi orang pemerhati Al-Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, adalah mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Mereka adalah orang yang paling bahagia. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Kitab kebahagiaan. Kalau ingin bahagia dalam hidup ini, ya sering baca Quran. Kalau pingin tidak bahagia, enggak usah baca Quran. Ya, pingin stres, banyak medsos dibaca, tambah stres. Quran ditinggal. Ya. Padahal aplikasi semua sudah di-download. Tapi dibaca enggak, itu masalahnya. Allah berfirman tentang Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar engkau sengsara. Enggak. Al-Quran ini bukan bikin engkau sengsara. Kata sebagian tafsir, ai litas'at, tetapi Al-Quran itu buat engkau bahagia. Al-Quran tidak mendatangkan kesengsaraan. Al-Quran itu justru mendatangkan kebahagiaan. Dan ini efeknya bukan efek belakangan. Benar, demi Allah bukan efek belakangan. Kita lagi stres, lagi bimbang, baca Quran aja setengah jam. Langsung bahagia. Tidak lama-lama. Tidak lama-lama. Langsung bahagia dan ketentraman Allah berikan dalam hati. Beda orang misalnya ingin bahagia. Dia nonton Sri Mulat ketawa ketiwi. Iya, waktu dia nonton Sri Mulat dia ketawa ketiwi. Habis Sri Mulat selesai, hatinya keras. Ingin bahagia, nonton stand up comedy. Iya, ketawa ketiwi ketika itu. Coba setelah diberhentikan, hati terasa keras. Ingin bahagia, nonton film box office, film Hollywood, ya, apalagi film Korea. Nonton, benar ada kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan, itu namanya kelezatan. Karena maksiat itu ada kelezatan, benar, tapi tidak bahagia. Begitu kita matikan, hati kita jadi keras. Ada kebahagiaan yang Allah cabut dari hati kita. Kalau seandainya perkara-perkara itu adalah mendatangkan kebahagiaan, tentunya mereka adalah orang yang paling bahagia. Tapi ternyata kan tidak. Betapa banyak di antara mereka yang kemudian bunuh diri, di antara mereka yang stres, di antara mereka yang hancur rumah tangganya, di antara mereka yang narkoba, banyak. Berarti bahagia bukan di situ. Bahagia itu mudah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Cuma kita sudah ada rahasia kebahagiaan, kita tidak melakukannya. Maka ini benar-benar berdampak dalam kehidupan. Tapi dengan niat baca yang benar. Bukan riya, bukan untuk pamer, tapi benar-benar karena mencari kebahagiaan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu merupakan syifa, obat. Dia adalah obat. Dan kata para ulama,
Al-Quran adalah obat baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Biasanya penyakit batin yang bikin dia tidak bahagia itu penyakit batin, emosional, dendam, suudzon, tidak qanaah, tidak nerimo takdir Allah. Ini kan yang buat kita sengsara. Nah, kalau kita baca Quran, maka penyakit-penyakit itu akan berkurang. Bahkan kalau terus kita mentadabburi Al-Quran, itu akan disembuhkan oleh Allah. Allah yang bilang. Ya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, wahai manusia sekalian, telah datang wejangan dari Rabb kalian, Al-Quran. Ada wejangan-wejangan dalam Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyakit dalam dada manusia. Penyakitnya banyak, penyakit. Ibu penyakitnya banyak enggak? Banyak enggak penyakitnya? Banyak lah, hasad. Lihat ada yang lebih cantik, hasad. Yang lihat tasnya lebih mahal, hasad. Yang lihat rumahnya lebih megah, hasad. Lihat mobilnya lebih bagus, apa? Hasad. Lihat bajunya lebih branded, apa? Hasad. Ibu-ibu paling mudah hasad. Ya. Bapak-bapak juga, cuma ibu lebih parah ya. Penyakit banyak ya hasad. Penyakit dendam. Kalau udah marah, ngambekan sama orang, dendam gak hilang-hilang. Padahal dulu teman dekat, begitu berkelahi sampai mati dendam. Sebagian wanita seperti itu. Apa? Dulunya teman paling dekat, ketika bertengkar jadi paling dendam. Sampai kapan? Sampai mati. Penyakit hati. Ibu-ibu. Apalagi penyakit ibu hati? Ibu. Duniawi. Duniawi, lihat inilah, lihat anulah, pingin inilah, pingin anulah. Pingin beli inilah. Mobil suruh gantilah, tas gantilah. Beli sepatu gantilah, dompet gantilah, HP ganti. Suaminya yang pusing suruh ganti-ganti terus. Lama-lama ya kamu juga diganti, mau nggak? Maksudnya penyakit itu banyak. Gimana mau sembuh dengan baca apa? Al-Quran. Tapi dengan tadabbur, bukan baca aja. Baca aja udah lumayan, alhamdulillah. Kita punya sempat waktu baca saja sudah alhamdulillah. Subhanallah, pasti Allah kasih bahagia. Pasti, nggak mungkin nggak. Allah udah janjikan. Wa shifaa'u lima fis sudur. Maka kata para ulama, kalau baca Quran di antara niatnya selain untuk dapat pahala qiraah, yang alif dapat 10 pahala, lam alif lam mim 30 pahala. Niatkan juga untuk syifa, agar kita diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya banyak ya. Ya, sampai ada seorang yang datang, "Ustaz, saya hasad sama dia, Ustaz." Dia ngerti dia hasad, cuma enggak bisa dia hilangkan, dia enggak bisa lawan. Saya hasad. Ya lawan, sudah tahu hasad, ya enggak bisa. Karena dia tidak bisa mengontrol hatinya. Tidak semua orang bisa mengontrol apa? Hatinya. Maka di antara cara agar kita bahagia dan ini teraplikasikan dalam hidup kita, merasakan efeknya langsung tidak tertunda, adalah baca Al-Quran. Oleh karenanya, Nabi sendiri begitu bahagia ketika turun ayat-ayat Al-Quran. Nabi ketika pergi ke Jabal Nur, ke Gua Hira, kemudian Nabi berusaha merenungkan tentang keagungan Allah. Dia bingung apa peristiwa yang dia alami selama ini. Dadanya dibelah, kemudian dibelah, dimasukin, dijahit lagi, jantungnya dibersihkan. Dia heran melihat kejadian tersebut. Kemudian dia kalau jalan tahu-tahu di batu ada di Mekah, ngucapin salam, "Assalamualaikum Muhammad." Dia mengatakan, "Inni la'alamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats wa inni la'ariful an." Dulu ada batu saya tahu di Mekah, kirim salam, menyalami saya sebelum saya jadi nabi, dan sampai sekarang saya tahu mana batu tersebut. Maksudnya banyak kejadian aneh-aneh yang Rasulullah rasakan. Dan dia ini ada apa ini sehingga dia ingin dekat dengan Allah. Sampai tiba-tiba malaikat Jibril datang memeluknya sampai dia tidak bisa bernapas. Hatta balagha banil jahdu, sampai Rasulullah susah bernafas. Summa arsalani, Rasulullah lepas lagi, malaikat Jibril lepas lagi. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca sama sekali. Faghattani, maka dia peluk aku lagi. Hatta balagha minil jahdu, sampai aku susah bernafas. Summa arsalani, kemudian aku dilepaskan lagi pelukannya, dan malaikat berkata lagi, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari," aku sama sekali tidak bisa baca. Sampai 3 kali, baru kemudian malaikat Jibril mentalqilkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal
akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Situlah ayat pertama ini berbicara langsung tentang Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari darah, ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling dermawan, yang paling baik. Subhanallah. Langsung Allah mensifati dirinya dengan wa rabbukal akram. Tuhanmu yang paling baik. Kalau ada yang karim, maka dia yang paling akram. Maka Rasulullah SAW ketakutan, gemetar, turun ketemu istrinya, berkata, zammiluni, selimuti aku. Karena dia, kalau orang ketakutan kan dingin, kedinginan. Maka Khadijah pun segera menyelimuti Nabi. Kemudian Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku. Maka Khadijah menghibur Nabi berkata, tidak mungkin Allah menghinakan engkau. Engkau jujur, suka nyambung silaturahmi, suka bantu orang susah, cari nafkah buat kasih keluarga, suka jamu tamu, suka bantu orang yang mengalami bencana. Kau tidak akan dihinakan oleh Allah. Setelah itu Rasulullah SAW terputus wahyu. Maka Rasulullah SAW ternyata rindu, pingin lagi. Maka dia pergi ke gunung, mencari-cari kapan datang lagi wahyu. Subhanallah. Kenapa? Karena Al-Quran kalau turun mendatangkan apa? Kebahagiaan. Datangnya kebahagiaan. Cuma Rasulullah SAW rasakan. Ayat-ayat turun mendatangkan kebahagiaan. Itu dirasakan oleh para sahabat. Makanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, berkatalah Abu Bakar dan Umar, ayo kita menjenguk seorang wanita yang dulu sering dijenguk oleh Nabi SAW. Ya. Maka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pun pergi menuju wanita tersebut. Kemudian sampai di sana dibuatlah makanan, kemudian tersebut menangis. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, kenapa engkau menangis? Rasulullah sudah meninggal dan dia sekarang lebih mulia daripada ketika dia masih hidup. Dia lebih mulia sekarang daripada ketika dia masih hidup. Tidak usah ditangisin. Maka wanita ini berkata, ya, bahwasanya saya menangis bukan karena Nabi, itu saya tahu. Tapi saya menangis karena setelah Rasulullah meninggal, wahyu terputus. Wahyu terputus. Kenapa mereka merasa bahagia ketika turun ayat-ayat Al-Quran? Ayyukum zadatu hadhihi imana. Kalau turun ayat ditanya, siapa yang tambah iman yang ayat ini? Orang beriman, kami bertambah iman dengan semakin banyak turun ayat-ayat Al-Quran. Jadi para sahabat dahulu mereka benar-benar menanti turunnya ayat. Kalau datang ayat mereka bertambah iman. Datang ayat mereka semakin apa? Bahagia. Mereka benar-benar mengetahui tentang agungnya Al-Quran sehingga mereka benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran karena Al-Quran benar-benar sebab kebahagiaan. Itu yang hilang dari kita. Kita menganggap Al-Quran ya sekedar kitab suci, tapi kita tidak mengaungkannya sebagaimana mestinya. Kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebab kebahagiaan kita. Saya sering bilang bahagia itu mudah. Bangun sebelum subuh, solat malam, bacaan Quran dalam solat malam, pasti bahagia, nggak mungkin nggak. Kalau nggak bisa solat malam karena nggak punya hafalan, ya udah baca Quran aja, nggak harus solat malam. Bangun tidur baca Quran, sampai ngantuk lagi tidur lagi nggak ada masalah. Tapi pasti apa? Bahagia. Apalagi kalau ternyata dibaca sambil berusaha cari maknanya. Ya para hadirin yang hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ini firman-Nya, bukan firman sembarang orang. Allah turunkan surat-surat melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita. Apa kita tidak penasaran pengen tahu apa maksud Tuhan menurunkan ayat-ayat ini? Untuk agar kita kebahagiaan. Tuhan bilang ini Tuhan ini adalah kitab kebahagiaan. Kita pengen tahu bahagia bagaimana? Kita belajar. Kalau ada kira-kira gampangannya, kalau ada raja kirim surat sama kita pengen tahu nggak? Pengen lah, ini apa maksudnya raja ini? Suraja, walillahil matsalul a'la, apalagi bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi, bagaimana lagi yang kirim surat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang langsung berdampak dari Al-Qur'an dalam kehidupan ini adalah kita akan langsung bahagia. Kita akan langsung apa? Bahagia. Kebahagiaan dari mana? Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Tiba-tiba Allah kasih bahagia gitu aja. Allah kasih bahagia. Kenapa? Karena bahagia tempatnya di mana? Di qalb, di hati. Di kalbu kita. Yang menguasai hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. In syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kalau Allah ingin luruskan jadi lurus. Kalau Allah ingin menyimpang jadi menyimpang. Ya. Allah mengatakan Allah adalah adhaka wa abaka. Allah yang bikin menangis, Allah yang bikin tertawa. Allah yang bikin bahagia, Allah yang bikin sengsara. Yang menguasai hati kita bukan kita. Kita tidak bisa kontrol hati kita. Kita ini lemah. Oleh karenanya, serahkan kebahagiaan kita kepada sang penguasa hati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ibu-ibu kalau ada masalah rumah tangga, baca Quran. Bangun malam. Lawan tuh rasa kantuk. Baca Quran. Ibu lagi pingin beli sesuatu, suami enggak punya duit, sedih, baca Quran. Baca Quran, Allah akan kasih qanaah. Baca tentang neraka, surga, enggak jadi beli. Quran itu obat. Benar, Quran itu. Cuma kita jauh dari Al-Quran itu masalahnya. Mereka katakan bagaimana sih interaksi kita, interaksi salaf dengan Al-Quran seperti interaksi kita dengan HP. Kalau kita enggak buka HP rasanya hampa hidup ini. Pada situlah sebab kesengsaraan. Kalau kita buka HP yang kita konten agama sih enggak banyak. Yang kita lihat konten apa? Konten duniawi. Konten inilah, kriminal lah, konten apa kayak. Sampai urusan ijazah saja enggak selesai. Habis waktu kita ngurusin ijazah orang. Benar atau tidak? Benar ya. Cuma kalau waktunya kita baik untuk baca Quran. Untuk memahami apa sih maksud ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila sampai terakhir. Apa maksud surat ini? Surat ini maksudnya ceritanya bagaimana kok turun sama Nabi? Nabi lagi ngapain turun surat ini? Terus apa isinya? Terus apa praktek Nabi, aplikasi Nabi dalam surat ini? Oh, situ bahagia luar biasa. Cuma kita enggak lakukan. Itu masalahnya. Kita enggak lakukan. Jadi kalau tanya apa merubah kehidupan? Jelas merubah kehidupan. Cuma kita tidak membacanya, tidak mentadabburinya. Tapi ini salah satu, maksudnya secara umum bahwasanya Al-Quran itu mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Quran menjadikan kita bersabar dalam hidup ini. Kita ini hidup diuji, darul ibtila. Dan semakin beriman semakin diuji. Benar. Makanya semakin beriman semakin banyak ujian. Semakin banyak ujian. Cuma ada yang baru diuji sedikit merasa ujiannya besar. Ada orang diuji banyak dia diam-diam aja. Ada orang sedikit uji sedikit langsung bikin status. Kan ada. Bikin status atau rubah status. Tahu-tahu bikin status gambar jantung terbelah dua. Ada apa Jadi ada orang mau jantung terbelah 3, terbelah 4 dia cuek aja. Dia sabar. Jadi sungguhnya di banyak orang-orang yang mereka jauh lebih beriman daripada kita dan mereka ujiannya lebih besar, cuma mereka diam. Mereka diam. Tidak seperti mungkin sebagian kita baru sedikit ujian sudah ngeluh sana curhat sini, ketemu orang nangis sana nangis sini. Tapi hidup ini pasti ujian. Tidak ada yang diuji dan semakin beriman semakin pasti diuji. Dan sebagaimana Rasulullah bersabda, asyadun nasi balan al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak ujian adalah para orang saleh, para nabi, kemudian orang saleh, kemudian selanjutnya dan selanjutnya yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji dengan kadar apa? Keimanannya. Dan itulah yang dialami oleh para nabi. Saya bayangkan Nabi Nuh, ujiannya luar biasa. Dia Rasul pertama. Istrinya kafir. Kira-kira enak enggak punya istri kafir? Luar biasa. Ceramah-ceramah sana. Nuh, ceramah mulu istrimu ente enggak beres. Kira-kira gitu. Kalau anak buahnya umatnya adalah jamaah pasti digituin Nuh. Kamu ceramah mulu, istrimu aja enggak beres. Gimana berat? Anaknya juga kafir. Bayangkan. Dan itu Nuh alami berat ratusan tahun. Anaknya panjang umur. Bagaimana seorang ayah seorang lelaki menghadapi istri kafirah. Ada anaknya kafir, buah hatinya. Dan itu mungkin paling tidak berpuluh-puluh tahun. Kalau mungkin ratusan tahun. Sampai di detik-detik terakhir Nuh alaihissalam masih merayu anaknya agar
masuk Islam, dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Sudah ombak besar, Nuh bilang, dia bilang, hey kafir. Makanya Abi kasih tahu enggak mendengar, enggak. Dia bilang, ya bunayya wahai putraku, ayo naik dulu. Wala takum ma'al kafir, jangan ikut-ikut orang kafir. Ayo naik. Yang penting kau naik dulu, nanti kita diskusi. Anaknya langsung ngeyel, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak. Saya akan sampai puncak gunung yang selamatkan aku dari apa? Dari ombak ini. Qala la asimal yauma min amrillah illa marahim. Enggak ada yang selamat kata Nuh. Masih mau dibilang tahu-tahu hala bainahumal mauju fakana minal mugraqin. Tahu-tahu ada ombak, anaknya tenggelam. Nuh sedih luar biasa. Sampai saking sedihnya dia minta sama Allah. Ya inna wa'dakal haq. Inna bani min ahli. Ya Allah, ini dari keluargaku. Dia masih pingin ada kebaikan buat anaknya setelah anaknya mati kafir. Saking sayangnya kepada anaknya. Allah tegur. Ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Dia telah melakukan kekafiran. Maka jangan kau doa kepada aku yang kau tidak minta sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku nasihati engkau jangan sampai kau menjadi orang yang jahil wahai Nuh. Subhanallah. Kenapa Nabi Nuh sampai seperti itu? Karena dia sayang sama apa? Anaknya. Maksudnya ujian luar biasa. Terus menghadapi kaum yang ratusan tahun sampai Nuh dihina-hina, kakek, anak, cicit, buyut, cacat, bebet, apa semua, kumpul semua. Setiap keturunan datang untuk menghina Nabi Nuh. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu min. Kata setiap ada sekelompok orang lewat Nabi Nuh diejek. Maksud saya kita kalau baca kisah Nabi Nuh alaihissalam, subhanallah, diuji dengan kita yang ujian tidak ada apa-apanya. Makanya Allah turunkan kisah Nabi Nuh ketika Nabi masih di Mekah. Kisah surat Hud tentang kisah Nabi Nuh, kemudian juga surat Nuh itu namanya surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang turun ketika Nabi masih di Mekah. Sudah belajar belum? Yang benar. Turun ketika Nabi masih di Mekah. Dan ketika Nabi masih di Mekah, Nabi masih dihina-hina, para sahabat banyak yang dibunuh, disiksa. Tapi Allah suruh bersabar. Ketika Allah sebutkan tentang surat kisah Nabi Nuh yang begitu, bagaimana sabarnya Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun, dihina-hina. Ya, sampai dirajam oleh kaumnya. Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Ma kunta tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah berita gaib yang kami bacakan kepada engkau, itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kau tidak tahu sebelum tentang kisah ini. Dan kaummu juga tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh. Cuma ini masa lalu yang saya ceritakan kepadamu. Buat apa? Fasbir, sabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita dalam hidup ini diuji, kita baca kisah-kisah, subhanallah, kita ini enggak ada apa-apanya. Apalagi kalau ibu baca kisah Nabi Yusuf, aduh, kisahnya luar biasa. Tapi akhirnya happy ending. Sehingga kalau kita baca kisah seperti itu membuat kita tegar. Buat kita tegar, karena kita enggak bisa sabar kecuali Allah yang bikin sabar. Allah berkata, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, kau tidak bisa sabar kecuali Allah yang kasih apa? Sabar. Bagaimana Nabi Yusuf bisa husnudzon kepada Allah puluhan tahun? Itu yang saya enggak habis pikir. Dia kan diuji puluhan tahun. Minimal pendapat mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Sejak dipisah dari ayahnya sampai ketemu lagi setelah jadi bangsawan, ada khilaf. Ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 80 tahun. Dan selama itu dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Ini tidak tahu bagaimana dia dicemburui oleh kakak-kakaknya, bagaimana dia dipisahkan dari ayahnya, bagaimana dimasukkan dalam sumur, dijual jadi budak. Kemudian kerja tanpa gaji karena seorang budak, kemudian dituduh mau berzina, di penjara. Semua itu dia lewati dengan husnudzon. Ini menakjubkan. Makanya ketika akhirnya dia jadi bangsawan, terus dia bongkar katur di depan kakak-kakaknya, mereka berkata, "A'innaka la anta Yusuf." Ketika Yusuf membuka
menunjukkan mengatakan qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Kalian masih ingat enggak apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin ketika kalian masih jahil? Mereka lihat lagi, Yusuf. Karena Yusuf sudah mungkin jambang, dulu kan masih kecil waktu diambil dibuang, sudah pakai mahkota. Mungkin Yusuf lepas mahkotanya. Mereka, innaka la anta Yusuf. Kau si Yusuf ya? Kata Yusuf, ana Yusuf wa hadha akhi. Saya Yusuf, ini saudara saya Binyamin. Qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah beri anugerah kepada kami. Kemudian Nabi Yusuf berkata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang ihsan. Subhanallah. Berarti selama itu Nabi Yusuf selalu sabar dan bertakwa. Setiap musibah yang dia alami, setiap ujian yang dia alami, dia selalu bersabar dan bertakwa. Dan selalu husnudzon, padahal jawabannya mati puluhan tahun berikutnya. Happy endingnya ternyata setelah puluhan tahun. Tapi selama itu dia tidak sama sekali tidak pernah suudzon sama Allah. Itu yang saya takjub, ini kok bisa ini ada orang seperti ini. Kita aja baru diuji sedikit, nggak ada solusi sudah. Aduh ini apa ini? Sudah suudzon, kenapa Allah giniin saya? Kenapa? Saya sudah rajin baca Quran kok belum ada solusinya. Ya sering baca Quran tapi masih ngomel sama suami. Gimana ada solusinya? Kita apa yang sudah kita lakukan sehingga kita Yusuf aja yang seperti itu. Dia uji sampai puluhan tahun dan dia selama itu dia husnudzon. Nabi Yakub alaihissalam, kata Al-Qurtubi rahimahullah, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di zaman itu. Dia diuji dengan terpisah dari apa? Anak-anaknya. Bahkan di puncak-puncak kesulitan ketika Yusuf tidak tahu kemana, Binyamin dituduh mencuri sehingga dipenjara, terus kakak mereka tidak kembali. Di puncak-puncak kesulitan justru Yakub alaihissalam semakin husnudzon. Dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Ketika dikabarkan, wahai ayahanda, kakak paling tua enggak mau kembali. Yusuf entah kemana, Binyamin di penjara. Ketika tiga anaknya tidak mau pulang. Dan ini puncak penderitaan Nabi Yakub sampai dia buta. Wa biyadhat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dia buta saking sedihnya. Namun di saat itu dia tetap husnudzon, dia berkata, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Insyaallah Allah akan datangkan mereka, kembalikan mereka kepada aku seluruhnya. Innahu huwal alimul hakim. Karena Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Subhanallah. Dia tahu apa yang Allah lakukan kepada dia dengan ilmu Allah. Dia tahu apa yang Allah takdirkan pada dia di atas hikmah dan kebijakan yang Allah tahu. Yang dia tidak tahu. Tapi dia tahu apa? Husnudzon. Nah kita kalau baca kisah-kisah seperti ini, kita lebih mudah untuk bersabar. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau siapa yang sedih, baca surat Yusuf dengan tadabbur, pasti sedihnya berkurang, pasti. Karena apa yang dia alami tidak ada apa-apanya dengan kisah Nabi Yusuf. Maka inilah interaksi Al-Quran kita baca. Makanya Al-Quran itu sering kisah-kisah para Nabi diulang-ulang. Ustaz kok kisahnya diulang-ulang? Nabi Musa kisah, surat ini cerita, tambah lagi, ulangi lagi. Kenapa enggak langsung satu episode selesai? Karena memang Al-Quran itu memang diulang-ulang. Dan setiap kita baca perlu ada, tapi setiap surat itu, si kisah itu beda-beda. Ada tambahan makna yang tidak disebutkan di surat yang lain. Itu di antara menakjubkannya Al-Quran. Kisah Nabi Musa disebutkan dalam banyak surat. Tapi kalau kita baca tafsir, itu setiap surat beda-beda. Ada beda-beda tambahan makna yang tidak disebutkan pada surat yang lain. Dan ini Al-Quran berulang-ulang. Makanya takwa diulang-ulang, kisah neraka diulang-ulang, kisah surga diulang-ulang, kisah orang soleh diulang-ulang. Agar setiap kita baca selalu kita mengambil pelajaran. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan tadabbur, pasti akan berdampak dalam kehidupan. Di antaranya kita akan lebih sabar. Ikhwan, ibu-ibu, akhwat, ummahat, dalam hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan kita rencanakan. Banyak atau tidak? Banyak. Agar Allah kasih tahu ini bukan surga. Surga nanti ingin semuanya terpenuhi di surga. Sekarang tidak semua kita inginkan kita dapatkan. Banyak yang kita dapatkan tapi tidak semua. Agar kita tidak itminan dengan dunia, agar kita tidak condong kepada dunia. Kata Allah tentang radhu bil orang kafir. Radhu bil hayati dunya wa ma'annu biha. Sungguhnya orang-orang innalladzina yarjuna liqa'ana. Sungguhnya orang tidak berharap bertemu dengan kami.
Dan mereka radu bil hayatid dunya, dan mereka tenteram dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka condong. Itu orang kafir karena senang dengan dunia, tidak mau mati. Lupa bahwasanya ada alam berikutnya. Maka Allah kasih dalam hidup ini kecobaan, kesedihan, agar seorang tahu hidup ini cuma apa? Sementara. Dan dia merindukan sesuatu yang sempurna. Sempurna itu hanya ada di surga kelak. Nah, coba kalau ibu-ibu semua, ibu-ibu misalnya cantik, kaya, muda terus, kurus terus, nggak pernah gembrot, terus semua lengkap, nggak mau mati, ya, semua mobil mewah, tas branded semua, ya, semua lengkap. Kalau emas banyak seperti toko emas jalan kalau keluar, dia mana mau mati, nggak mau mati, karena nyaman di puncak kenyamanan, sehingga itminan, ridho dengan kehidupan dunia. Kalau gitu lupa akhirat. Tapi Allah kasih teguran, kasih musibah, kasih penyakit, kasih kesengsaraan, sehingga kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah apa? Sementara. Jadi baca Al-Quran, kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran, akan beri pelajaran bagi kita. Dan banyak, saya kalau baca kisah, saya kadang-kadang subhanallah, kok bisa ya? Ternyata bisa. Contoh kisah yang menakjubkan saya baca Al-Quran, kisah wanita solehah yang ada di negeri Madian, dan kisah Nabi Musa yang ada di Mesir. Kan banyak akhwat tanya sama saya, Ustadz, kita ini akhwat Ustadz, kita nggak keluar rumah, terus jodoh gimana mau datang Ustadz? Kalau mau dapat jodoh kan buka-buka dikit keluar. Orang lihat cantik baru ada yang ngelamar. Kalau kita cuma di rumah aja, apalagi pakai cadar, kapan ada jodohnya Ustadz? Subhanallah. Saya ingat kisah luar biasa tentang kisah siapa? Perempuan yang di negeri Madian. Allah mentakdirkan Musa alaihissalam, Allah kirim lelaki soleh dari Mesir untuk melamar dia. Padahal jaraknya 1000 kilo lebih. Mesir itu benua Afrika, Madian benua Asia, lintas benua, subhanallah. Musa alaihissalam hidup di Mesir dengan luar biasa sebagai anak angkat Fir'aun, dengan kekayaan luar biasa. Tapi Allah mentakdirkan, ternyata dia tidak sengaja bunuh salah satu orang Kipti, anak buah Fir'aun, akhirnya di buronan. Hari dia kabur tanpa persiapan, sehingga dia lintas benua, jalan dari Mesir tanpa bekal, sampai dia sering makan daun hijau-hijau, rumput-rumput, sampai terlihat warna hijau dari luar tubuhnya, saking banyak rumput yang dia makan. Sampai dia tiba di negeri Madian. Madian itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Madian letaknya adalah di Yordan, ada juga Madian, ada yang mengatakan Madian letaknya adalah di Tabuk, di kota Al-Bida, itu di Saudi Arabia. Intinya di benua Asia. Saudi kan di Syam di benua Asia, lintas benua. 1000 kilo lebih dia berjalan. Ternyata sampai sana dapati sumur. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Orang-orang lagi di sumur, lagi ambil air. Ternyata ada dua perempuan yang halang-halangi kambingnya. Kambingnya mau maju, dia halang-halangi. Terus orang laki-laki ini juga kurang ajar semua. Harusnya kan ladies first. Ini kurang ajar. Ya. Harusnya kan apalagi perempuan cuma 2 orang. Beda kalau perempuan 100 orang, udah tunggu. Ini cuma 2 orang. Harusnya ladies first, sudah ambil dulu. Tapi mereka kurang ajar. Mereka cuekin itu perempuan, sudah tahu perempuan. Musa kasihan, ini kenapa perempuan? Musa datang, ma khatbukuma, kenapa enggak ambil air? Apa dua terserah berkata? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tidak bakalan ambil air sampai laki-laki semua pergi. Seharusnya bapak kami yang ambil air, tugas laki-laki, tapi bapak kami sudah sangat tua. Kata para ulama, mereka tidak ingin ikhtilat, campur baur dengan apa? Lelaki. Subhanallah. Kata Allah, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Nabi Musa ambilkan air. Sebut dalam riwayat, mereka sudah pergi, ternyata mereka tutup sumur. Dan sumur itu, tempat tutupnya itu berat. Hanya bisa diangkat 8 orang. Musa angkat sendiri. Dia ambil air, dia kasih. Setelah pergi, dia tidak minta upah, tidak niat apa-apa. Tidak minta nomor telepon, tidak minta nomor WhatsApp. Mereka pergi, Musa terus berbaring di bawah pohon. Lapar dia. Tidak ada yang jamu dia, siapa, nggak ada yang dia kenal. Tidak jamuan sama siapa, dia sudah di situ dekat-dekat, nggak ada yang jamu.
Maka dia berdoa kepada Allah, "Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, sungguhnya aku fakir selalu kepada kebaikan yang kau berikan kepada aku. Dan ini di antara husnuzan Musa. Jadi Musa alaihissalam, ini hadis makna doa ini. Ini lima anzalta ilayya min khair. Jadi lima anzalta fi'il madhi, menunjukkan past tense, telah lalu. Yaitu ya Allah, sungguhnya apa yang kebaikan yang kau berikan kepadaku biasanya. Fakir dengan isim fa'il atau sigha mubalaghah bismil fa'il. Maknanya fakir, yaitu aku senantiasa butuh kepada kebaikan yang selama ini kau berikan kepadaku. Musa alaihissalam husnudzon. Dia berkata, sebagaimana biasanya kau baik kepadaku ya Allah, kebaikan terus aku selalu menanti. Dia husnudzon, Allah baik, kan selama ini saya dibaikin. Ini juga akan dibaikin sama Allah. Itulah di antara doa para nabi, mereka husnudzon dan mereka ingat kebaikan Allah sebelumnya. Akhirnya dalam sebagian para salaf mengatakan Musa minta roti, lapar dia. Lagilah lapar. Akhirnya dia diundang makan. Subhanallah, akhirnya bapak orang tua yang bapak dua wanita tadi nawarin putrinya, "Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wa in atmamta ashran famin indik. Wa ma uridu an asyqa alaik. Satajiduni insyaallah minas salihin." Qala dzalika bainu wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka akhirnya calon bapak mertua berkata, "Wahai Musa, saya ingin nikahkan kau dengan salah satu dari dua putriku tersebut. Dengan syarat kau jadi kerja kebun selama 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun terserah engkau. Insya Allah kau akan dapati aku orang yang soleh, yaitu aku akan baik." Musa berkata, "Ya ini antara aku dengan engkau. Saya mau 8 tahun, 10 tahun terserah saya. Apa yang saya pilih 8 atau 10 tahun tidak ada tuntutan lebih dari itu. Dan Allah menjadi saksi atas perjanjian kita." Subhanallah, Musa akhirnya menikah dengan wanita solehah tersebut. Sebelumnya Allah sebutkan ketika Musa masih lagi kelaparan di bawah pohon, orang tua tadi ngirim putrinya. Kata Allah, "Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya." Datanglah wanita salah satu dari dua tadi datang menuju Musa dengan tersipu-sipu malu. Ya, disebutkan oleh ahli tafsir, Musa lihat dari jauh. Ada cewek, ada akhwat. Langsung tuh akhwat tutup wajahnya. Padahal ketika itu di zaman itu wajah bukan syariat jilbab mungkin, tapi dia karena malu sama Musa dia tutup. Kemudian akhirnya jalan sama Musa, berjalan ala istihya, jalan dengan penuh malu-malu. Bahkan cara jalannya pun menunjukkan dia tersipu malu. Akhirnya Musa bilang, kau di belakang, saya di depan. Jadi Musa jalan depan, kalau belok kanan si akhwat lempar kerikil sebelah kanan, kalau belok kiri si akhwat lempar kerikil sebelah kiri. Jadi jalan bukan berdua ya. "Ukhti di mana rumahnya? Jauh enggak?" "Abi bagaimana Abi?" Kira-kira enggak ada itu. Subhanallah. Musa depan, akhwat di belakang. Kalau perempuan depan khawatir, Musa ngelihat lekuk tubuhnya, Musa enggak mau. Subhanallah, akhirnya Musa begitu. Maksud saya, ini akhwat jauh. Dari Sabang sampai Merauke jauh. Ternyata Allah takdirkan bertemu. Maksudnya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau seorang bertakwa kepada Allah soleha, pasti ada solusi. Meskipun terpisah dengan antar benua. Tapi Allah takdirkan pasti apa? Ketemu. Maksudnya ini kita dapati dalam pelajaran Al-Quran sangat banyak. Maka benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Semua solusi terbaik ada di Al-Quran. Di antara pelajaran-pelajaran Al-Quran yang terbaik dikumpulkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil ya dalam kitabnya Khamsuna Qaidah ya, 50 kaidah tentang kehidupan, dan saya sudah ceramahkan, bahkan saya tambah beberapa kaidah yang lain ya tentang kaidah kehidupan dari Al-Quran terkait dengan kehidupan pribadi pun masyarakat. Saya anjurkan kepada ibu-ibu untuk baca buku tersebut dan juga boleh dengar kajian saya karena saya syarah 50, bahkan saya tambah 3 kaidah dan mungkin saya akan tambah lagi karena Al-Quran penuh dengan kaidah. Kaidah itu penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjalani kehidupan dengan tentram, dengan sabar karena namanya ujian akan terus ada. Oleh karenanya
Ini di antara bukti bahwasanya Al-Quran bisa merubah kehidupan apa? Seseorang. Oleh karenanya, kalau kita sering baca Quran, Allah akan beri keberkahan. Dan keberkahan itu kebaikan yang sering tidak kita duga. Yang sering tidak kita duga. Saya sering sampaikan kisah, ada kawan, dia S3 Amerika, bidang pendidikan. Dia datang ke rumah ngobrol. Dan dia pernah, karena dia pakar bahasa Inggris, dia pernah disuruh oleh seorang ustadz menerjemahkan Al-Quran dari awal sampai akhir bahasa Inggris. Akhirnya dia terjemahkan. Ketika dia terjemah Al-Quran tidak mudah nerjemah. Terpaksa dia baca tafsir-tafsir. Sehingga seluruh ayat dari ayat 1 sampai ayat terakhir, dia pernah baca tafsirnya. Dari situ dia bilang, ini Quran luar biasa. Maka sejak itu dia bilang, saya suruh anak saya tiap hari harus baca Quran. Dan saya punya anak, tidak pernah saya tanya tentang bagaimana pelajaranmu di sekolah. Padahal dia pakar pendidikan. Saya cuma tanya, hari ini sudah baca Quran belum? Itu yang saya tanya. Ternyata anak saya murid-murid teladan. Maksud saya, dia bilang, saya tidak peduli. Anak saya mau tinggal kelas, mau apa saya tidak peduli. Yang penting saya tanya, hari ini kau sudah baca Quran belum? Kenapa saya begitu, Ustaz? Karena saya itu Al-Quran ternyata luar biasa. Karena saya pernah baca tafsirnya dari awal sampai apa? Akhir. Maka ternyata ketika dia yakini ada kebenaran Al-Quran, Allah akan buka banyak kebaikan yang dia tidak duga. Maka dekatkanlah diri kita dengan apa? Al-Quran. Ibu-ibu jangan suka baca medsos. Sudah ibu-ibu. Ada artis dicerai nggak usah dibaca, Bu. Ngapain? Sudah dicerai, urusan di artis itu nggak usah dibaca. Ibu ada akhwat, ada artis suaminya meninggal, ibu pada menangis semua. Padahal suami orang yang meninggal pada nangis. Suami sendiri diomelin, gimana ceritanya? Ini suami orang menangis, mati dia menangis. Suami sendiri di rumah diomelin. Oleh karenanya baca Quran jadikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa sholat malam, jangan lupa baca Quran, ada target wirdul yaumi. Enggak usah banyak-banyak, saya enggak suruh baca banyak-banyak. Saya bilang seperempat juz per hari, oke lah, itu sudah luar biasa. Kalau bisa sempat waktu baca terjemah, baca tafsir, kalau bisa dengar ceramah. Alhamdulillah saya punya ceramah tafsir banyak di YouTube. Sudah hampir sekitar 16 juz ya. Saya bisa dengar aja satu baca. Enggak apa, baca aja, baca. Dengar. Situlah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita bilang, ya Allah, saya ingin dekat dengan Quran, ya Allah. Saya ingin memahami firman-firman-Mu. Ketika kita niat untuk memahami ayat Allah, insya Allah kasih keberkahan dalam hidup ini. Benar hidup kita banyak ujian, tapi insya Allah kita bisa lewati. Benar banyak ujian ini, banyak hal yang kita tidak inginkan, tapi insya Allah kita bisa lewati. Dengan keberkahan apa? Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai di rumah tidak dibacain Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah di rumah. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Syaitan lari di rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Ini rumah tidak pernah baca Al-Quran. Film Korea diputar di rumah. Syaitan datang semua. Syaitan datang. Ya. Ada film Korea. Akhirnya maksiat, musik-musik di rumah, ya repot. Gimana mau berkah? Bagaimana mau berkah di rumah? Ya. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Teori banyak ibu-ibu ya. Yang penting praktek. Yang penting apa? Praktek. Semoga Allah mendekatkan kita dengan Al-Quran. Semoga kita menjadikan ahli Al-Quran wa khasatuhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita cinta dengan Al-Quran, rindu membaca ayat-ayatnya. Kita baca di siang hari maupun di malam hari. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang rindu untuk sholat malam. Yang gelisah kalau tidak bisa bangun malam. Semoga Allah menjadikan Al-Quran memberi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat kelak. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat. Semoga menjadi wanita-wanita saleh.